Oke, selamat malam teman-teman. Jadi saya mau sharing lagi nih tentang body position. Body position itu apa sih? Terus bagaimana, kenapa, kapan digunakan. Jadi punya stigma ya. Kayak seperti kenapa sih, ngapain kok naik motor kok sampai badannya tuh keluar gitu, badannya kayak MotoGP gitulah, nah gitu ya. Jadi itu jadi stigma ya. Menurut saya sih, kenapa kita membutuhkan body position? Karena pada kecepatan tertentu, tikungan tertentu, banyak aspek itu membutuhkan sebuah body position. Jadi nanti kita bahas fungsinya apa, bagaimana caranya, kapan digunakan, di mana menggunakannya, terus bagaimana kita bisa bijak menggunakannya, begitu. Jadi ini tuh ilmu sebenarnya. Di manapun mungkin teman-teman lihat di YouTube yang di referensi dari luar negeri itu mirip-mirip semua. Jadi apapun itu ya. Cuman mungkin ada jenis-jenisnya ya. Jadi ada triknya body position ya. Semua pasti dilakukan, pasti ada di setiap tikungan dengan kecepatan tertentu ya. Yang pastinya kita harus mawas diri, harus tahu, harus sadar bahwa kita ini di jalan umum. Jadi banyak pengguna lain yang menggunakan, walaupun itu sepi, walaupun itu malam, walaupun itu traffic light-nya nggak ada, maksudnya sepi banget lah intinya. Nah, itu tetap kita harus perhatikan. Karena apa? Kita ya juga membawa keselamatan kita sendiri. Nah, pentingnya body position ini juga untuk keselamatan diri kita sendiri. Nah, jadi lebih baik kita tahu daripada kita tidak tahu sama sekali tapi melakukan hal yang bisa mencelakai diri kita sendiri. Nah, gitu. Nanti saya akan berikan contoh. Saya akan naik, mungkin nggak safety ya, karena nggak ada yang mengganggu atau apa ya, nggak apa-apa, nanti saya pelan-pelan aja. Jadi gitu teman-teman, kita concern di body position ya. Saya dapat ilmu ini juga dari seseorang coach saya dulu. Beliau banyak experience-nya banyak sekali. Saya mendapatkan ilmu dari beliau, terus saya memadupadankan dengan apa yang saya lihat, apa yang saya cek di YouTube gitu. Seperti itulah, ini pengalaman saya sendiri, saya mau sharing sama teman-teman. Boleh nanti apa yang kurang boleh ditambahkan, kita saling belajar, kita saling memenuhi, kita harus positif ya. Jadi jangan menimbulkan stigma yang itu tadi yang saya bilang tadi, wah ini ngapain kamu banter-banteran gini apa segala. Enggak, kita enggak seperti itu. Kita bahas tentang apa yang bisa dioptimalkan dan apa yang harus kita lakukan saat kita melakukan kegiatan ini gitu loh. Jadi kan nggak mungkin ya, bukan nggak mungkin ini ya. Oke, kita ada aturan semua di kota ya, kan nggak mungkin lah kita seperti itu. Nah, dimana kita jadi tahu karena kita ada apa yang kita ketahui ini ada ilmunya gitu loh. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan dan tidak harus kita lakukan. Jadi body position ini tidak selalu untuk kebut-kebutan, untuk sok-sokan, enggak ya. Jadi ini tuh ilmu yang wajib dipraktekkan saat kecepatan tertentu dan saat kita berada di tikungan tertentu. Kan banyak ya yang video-video ada belok, terus dia nggak tahu caranya keluar gitu loh, nggak tahu memposisikan dirinya tuh harus gimana sih gitu. Nah, kita nih mau membahas itu, nanti teman-teman boleh tambahin khusus pertama-tama. Jadi ya, menurut saya ini body position ini sangat penting. Ini salah satu dari 3 yang penting ya, body position. Kalau di balap racing line kita sebutnya safety line aja, karena kita kadang di jalan kan. Jadi terus yang ketiga nih body position. Menurut saya body position ini penting sekali dalam peran kita untuk menaklukkan sebuah tikungan ya. Kita kan seumpama nih kita ngomong kecepatan optimal ya dalam sebuah tikungan dan kita menggunakan khususnya sport touring gini ya, entah apalah, sama aja, basicnya sama saja.
Jadi body position ini, apa sih body position ini? Jadi badan kita ini memiliki peran yang sangat besar ya dalam membelokkan kendaraan kita ini. Jadi beban tubuh kita ini boleh membelokkan motor ini dengan lebih efisien dan efektif dalam kecepatan tertentu ya. Gitu. Jadi kan apa yang kita bawa semua ke kanan ya, ke kanan. Oke, ke kanan tuh katakanlah hanya kepala saja. Kepala saja kita miringkan ke sebelah kanan ini ya. Helm dan kepala itu kan berapa kilo itu sudah ya. Jadi nggak usah semua lah. Pasti motor itu akan efeknya akan ngikut ke kanan. Pasti, coba ya. Kepala bikinin ya. Tubuh ini lurus ya. Kepala dengan helm itu tadi kan, itu kan berat tuh, lumayan tuh. Teman-teman coba ke kanan ini, pasti dia akan ikut ke kanan motornya saat dikendarai. Pelan aja ya tapi nyobanya ya. Kayak gitu. Jadi perannya tuh sangat besar sekali. Karena kan juga teman-teman pernah lihat nih kayak di video yang profesional ya, orangnya tuh cuma tangan satu megang gas, tapi orangnya tuh memakai body position yang benar, dia bisa belok dengan lancar. Bahkan dengan mungkin ada yang lebih pro lagi nggak pakai tangan nih, dia gini aja, badannya dicondongin ke kanan, dia bisa belok kanan dengan sangat mudah. Nah itu salah satunya efektifnya body position pada kecepatan tertentu di tikungan tertentu dengan di tempat yang aman lah ya, kayak gitu. Kapan saat kita gunakan body position ini? Jadi body position ini kita pakai di saat kita ini mau melalui tikungan dengan kecepatan yang tertentu tadi, kecepatan agak tinggi lah, 50, 60, 70 dan seterusnya. Itu wajib memakai itu karena ya dasarnya itu. Bahkan kita menekan aja, nekan kaki ini, kaki kan tumpuan beban ya. Coba di pantat aja lah, pantat dibelokin, dikeluarin sedikit aja, dia pasti belok ke kanan. Nah itu gimana sangat berdampaknya beban di tubuh kita ini untuk berbelok. Nah itu kapannya itu ya, saat belok kiri entah kanan. Nah itu sangat berperan banget tubuh kita itu, membantu dalam kecepatan tertentu, sangat membantu sekali. Kita sebisa mungkin melakukannya ya di tempat yang aman. Yang pertama, kalau saya biasanya di tempat yang sepi kayak gitu untuk latihan ya, untuk praktis, atau yang paling bagus ya di sirkuit. Kita coba latihan pelan-pelan, cuman semua itu dilatih dengan pelan-pelan, tidak bisa langsung kecepatan tinggi nih aku langsung praktekin, nggak bisa. Itu butuh waktu bertahun-tahun mungkin ya untuk melatih, untuk membiasakan diri kita nih seperti itu. Jadi di pas tikungan, cuman ya nggak pas pelan terus kita gini-gini kan nggak mungkin lah. Nanti di saat Anda tahu, di saat Anda ngerti, pasti Anda akan lebih bijaksana, pasti Anda akan lebih tahu kapan ini saatnya digunakan, kapan tidak, pasti itu otomatis. Karena saya mengalami sendiri ya, ini sharing ya, saya mengalami sendiri dan itu sangat berdampak bagus buat saya sendiri ya, saat berkendara, saat mengendarai kendaraan kita gitu, saat menikmati reading kita gitu, itu sangat berpengaruh sekali. Terus bagaimana itu tadi, kita pada satu titik ya, pada satu titik ini kita jadi poros di tengah ya. Di saat kita lurus kita jadi poros, terus habis itu di saat akan berbelok kita mulai memindahkan tubuh kita, memposisikan tubuh kita ini berpindah tempat. Jadi tak contohin ya sebentar. Oke, saya contohin ya. Ini agak tinggi, agak berbahaya sebenarnya kalau nggak bersama-sama ya. Oke. Jadi kan body position ini kita kan naik motor gini nih ya. Nah, biasanya kan belok pelan itu ya cukup setirnya aja ya.
kemudinya ini aja dibelokin gitu kan, belok dalam kondisi pelan. Tapi kan dalam kondisi tertentu yang membutuhkan kita membelokkan motor ini secara cepat, ya kan? Membelokkan ini secara cepat, kita membutuhkan body position itu tadi. Jadi di saat ini saya ya, kalau saya di saat kita mau sudah ketemu breaking point, di saat kita mau sudah tahu nih di mana kita mau ngerem, di mana kita mau deselerasi, mengurangi kecepatan, menurunkan speed, itu habis itu kita melakukan pengereman. Ini dicoba dengan kondisi yang pelan sekali saja, karena pelan lama-lama kita sudah biasa, akhirnya kebiasaannya gitu. Jadi nggak perlu kita nyobanya di kecepatan tinggi terus langsung seperti itu, nggak, malah kebanyakan salah. Jadi saya menerapkan sendiri, saya dulu belajar pengen cepat bisa, saya menerapkan melatih itu dengan kecepatan tinggi. Jadi kita tuh nggak bisa menangkap. Karena apa? Karena kita sudah terlanjur kenceng ya, jadi mau mikir itu bingung. Karena itu kan bisa karena terbiasa ya. Jadi kalau untuk kecepatan tinggi terus kita disuruh mikir ini gimana ya tadi bukanya gitu, sangat tidak rekomend ya. Jadi kita pelan-pelan aja, ya kecepatan 40, kecepatan ya 30-40 bisa. Jadi jangan memaksakan diri kalau untuk belajar, jangan memaksakan diri, pelan-pelan aja. Jadi kita mulai untuk belok kanan ya semuanya. Kita udah ketemu break point tadi sebelum entrance lah, mau masuk tikungan ya. Kita sudah memposisikan diri kita, misalnya saya membuka membuka kaki saya, terus habis itu badan saya ini lurus nih dari belakang saya, ini lurus, ini harus dicondongkan ke arah kita mau apexnya. Kan mata ini vision ini kan harus melihat step by step tikungan itu ya. Jadi kita bisa tahu cara keluarnya. Kalau kita vision ini powerful banget. Jadi kita tengok, misalnya saya agak mundur biasanya jadi pas belok deselerasi cepet gitu, kita ngerem, misalnya saya mundur. Nah, paha sebelah kiri nih di slab ini nggak ada tank slabnya ya. Biasanya ada tank slab yang merah nih ada, itu untuk untuk gripnya kita, biar kita tuh nggak licin gitu. Jadi ini itu ada maksudnya, ada bentuknya. Jadi mereka dibentuk nih karena ada maksudnya. Untuk slab ini belakangan mundur, biasanya saya dari kencang gini sama ya, kencang ini deselerasi, saya bangun, terus saya mau belok kanan ya, saya membuka kaki saya segini, kaki saya biasanya gigit gini, terus habis itu ini slab, ini pegangan, ini harus memegang gini, harus grip gitu kaki ini pegangan karena kita condongkan ke kanan. Nah, tubuh kita dari punggung ke kepala sampai ujung, sampai elem lah ya, itu melihat gini. Jadi gini, tangannya seperti ini lurus. Jadi kita melihat ke arah tikungan di mana kita mau belok. Itu pada kecepatan tertentu ya, tapi kalau pelan banget ya nggak usah seperti itu ya. Kita kondisional saja. Ini hanya knowledge saja, pengetahuan biar kita tuh tahu kalau kecepatan sekian memang membutuhkan debu, pasti akan belok motornya. Yang penting posisinya benar, badan ini keluar. Sebenarnya nggak harus gini ya, gini aja sudah belok saja, nggak harus dibuka. Tapi saya selalu membuka kaki saya karena saya latihannya seperti itu, buka kaki. Jadi belok kiri otomatis buka kaki kiri, kanan buka kaki kanan ini. Nah, seperti itu. Terus tubuh ini menghadap ke gampangnya itu menghadap ke spion ya. Nah, ke spion ini ya. Gitu. Jadi
Kenapa kok seperti itu? Ya, beban itu tadi mempengaruhi kita belok. Jadi yang di MotoGP sampai elbow down apa segala macam itu ya memang seperti itu. Kalau membelokkan motor dengan kecepatan tertentu dan bebannya seperti itu memang seperti itu. Nah, bukan sok-sokan ya enggak. Cuman di mana kamu melakukan itu ya harus pada tempatnya ya, di sirkuit atau di manalah itu. Kalau latihan ya kalau di jalan raya ya harus tetap memperhatikan situasi jalan raya. Terus harus memperhatikan kecepatan, kan ada tuh plangnya maksimal berapa, 60 km per jam, 80 km per jam. Ada aturan-aturan yang harus kita harus kita perhatikan. Cepat nggak apa-apa, ngebut nggak apa-apa, yang penting pada tempatnya. Terus kita tahu di saat kita ngebut, kita mau belok, kita mau masuk entrance, itu kita tahu gimana cara kita keluar. Nah, salah satunya adalah body position tadi. Sebenarnya ada banyak, ada 3 ya, safety line, racing line, terus habis itu vision, terus habis itu body position tadi. Nah, jadi body position itu. Jadi, tapi masing-masing biasanya beda-beda sih. Kayak memposisikan tangan, nah, seperti yang saya sudah share tuh, posisi tangannya gimana pas belok. Nah, jadi untuk memudahkan memutar gas. Kalau ini kan pas kita belok ini gampang memutar gas kan. Tapi kalau gini kan susah. Ini lagi kan nggak bisa, susah. Jadi saya biasanya gini. Ini lendir ngerem pun gini aja. Ya. Ini nengok. Biasanya saya sering lupa sih. Saya harus nengok ke spion ini ya. Ke arahnya ke spion. Cuman kita tetap harus ke di mana apex, di mana apexnya, di mana exitnya, seperti itu. Harus diperhatikan juga. Jadi posisi tubuh saya ini di saat kita melakukan tikungan, kan biasanya motor ini akan cenderung dive ya. Dia kalau orang motor trail, orang bilangnya dive. Jadi dia tuh tenggelam gitu. Pas saat kita ngerem apa segala macam, mengurangi kecepatan dari strike lurus kenceng kan. Terus habis itu kan kita ngerem, motornya kan dive toh. Nah, untuk mengurangi stresnya stresnya suspensi depan, aku biasanya ke belakang. Jadi bebannya terbagi ya di belakang, walaupun sedikit aja. Cuman beban ini sangat mempengaruhi apa yang terjadi dengan motor kita. Terus gripnya juga, menurutku sih gripnya juga pengaruh ya beban. Jadi aku agak mundur, pasti tangan nih di sini nih, di sini nih, begini. Jadi dia hanging on. Jadi gini, gitu. Kakinya dijit semua saya biasanya. Cuman ya selera ya. Mungkin ada yang nampak gini aja bisa. Makanya suka seperti ini. Pakai sepatu ya, kalau nggak pakai sepatu sakit. Jadi gini, terus kita tengok gini, belok lah. Dengan kecepatan tinggi pun ya bisa belok, gitu. Itu aja sih sarannya. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu, ada yang lebih lebih kompeten mungkin ya untuk menceritakan, untuk ngobrol, untuk beri saran kepada saya terutama dan teman-teman yang lain. Mungkin kita bisa berbagi ya untuk itu. Terus ya itulah sekedar body position yang saya bilang itu sangat penting sekali. Saya berlatih tuh lama banget ya kan? Lama banget, ketemunya tuh feelnya susah banget, lama banget. Kadang ada aja padahal sudah pelan, hampir kayak out gitu. Kayak terlalu memakan bukan terlalu keluar jalur gitu, susah banget. Jadi lakukan ini pelan-pelan, cari referensi yang bagus. Kalau saya kan hanya sekedarnya saja, karena saya nggak bisa ngajarin orang
Nah, jadi ini menurut pengalaman saya sendiri, cari apa ya, cari timing yang pas. Jadi saya tuh selalu cari timing yang pas sepi gitu atau kan malam kayak gitu, pelan-pelan kita pahamin dulu nih ini tikungan kayak gimana gitu. Saya selalu apa ya, disuruh sama pelatih saya dulu, disuruh kamu amati dulu jalannya, kamu amati dulu tikungannya, ini gimana elevasinya, terus dia model tikungan seperti apa, terus bahkan sampai apa ya, disuruh kasih tanda di mana kamu nih breaking pointmu di mana, kamu harus tentukan. Tapi kamu harus berlatih dengan apa ya, jangan langsung ngebut semua serat apa ya, hari ini 100 meter kamu breaking point di sini, besok dimajuin lagi 90 meter, makin lama makin dekat kecepatan itu nanti mengiringi kamu sendiri. Saya ingat banget dibilang seperti itu. Jadi jangan memaksakan, wah harus kencang dulu ini, harus kamu harus cepat, harus ngalahin lah, enggak, no. Ini tentang kita sendiri, kita harus memahami dulu memahami dulu apa yang kita kendarai, memahami dulu apa yang ada di dalam diri kita. Jadi karena beda orang tuh beda, bahkan feel-nya itu beda. Jadi ya harus dilatih pelan-pelan, terus habis itu benar-benar memperhatikan apa yang menjadi referensi itu teman-teman lihat, dipahamin gitu loh. Jadi jangan semua referensi balap MotoGP kan kita memang basicnya sama, cuman ya beda hanya untuk knowledge saja, jangan dilakukan di tempat umum ya kayak gitu. Cuman di sirkuit ya terserah, tapi kan tetap ada teknik-teknik tertentu yang harus dipahami, dipelajari. Jadi ya inilah cara mengendarai motor dengan optimal dan efisien. Jadi kalau ada yang stigma tadi yang saya bilang, ngapain kamu naik motor tapi model kayak MotoGP kayak gitu kan, ya gimana ya, memang kayak gitu caranya, berbelok dengan kecepatan tertentu di tempat tertentu. Ya seperti itu, motor-motor gitu tuh caranya memang seperti itu. Itu aja ya teman-teman, sharingnya boleh nanti teman-teman komen, boleh kasih saran, boleh kasih mungkin ada yang salah yang saya sampaikan, boleh dikritik, gak apa-apa, nanti kita sama-sama belajar, sama-sama memberikan informasi yang baik, kita berkendara dengan aman, safety, tapi tetap memenuhi kepuasan kita, tapi dalam ranah yang aman gitu ya. Oke, thank you teman-teman. Selamat